Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sallallahu alaihi Surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa bangun tidur dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, apalagi dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kenapa secara berjamaah? Masih banyak orang yang mungkin di antara kita lupa bahwa sholat wajib itu ya wajib, karena banyak orang yang melakukan sholat sunnah, termasuk sholat tarawih. Tarawih itu adalah sholat sunnah. Mereka semangat sekali melaksanakan sholat tarawih padahal dia sunnah, tapi ketika berjamaah sholat wajib pada lupa. Masjid itu ketika subuh itu ada yang masjid kapasitasnya 3.500, hanya 2 shop atau sekitar 140, jadi sekitar 1% saja. Padahal ketika Ramadan kemarin, Masya Allah, kayak takbir itu ingin menambah lebih besar lagi, kayak gak muat-muat Tapi begitu Syawal masuk, selesai Syawal, bulan Syawal masuk, pada di baru hari ke-22, banyak masjid kosong kecuali masjid Joko Garang. Masya Allah, barakallah. Dan ini merupakan keberkahan kita selama 60 tahun sholat berjamaah. Dan sholat salam senantiasa disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman di antaranya adalah dari surat Al-Imran tadi ayat 16, yaitu dia selalu berdoa, ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Dan di antaranya adalah Allah mengingatkan dalam surat ayat selanjutnya, Al-Ladina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri orang yang beriman adalah diantaranya dia selalu beristighfar sebelum sholat subuh. Para ulama menafsirkan istighfar di masjid sholat tahajud. Beruntung Bapak Ibu yang tinggal di sekitar kampung Jogokarian, kita selalu diingatkan setiap hari 1 jam sebelum subuh sama muadzin namanya adat awal Bapak Ustaz Wahyu Wijayanto, selalu 1 jam. Bahkan masjid-masjid di sekitar Masjid Jogokarian sudah banyak yang melaksanakan adat awal. Maka Allah mengilhamkan di antara 4 sifat orang-orang yang senantiasa selalu beristighfar di pagi hari. Di antara 4 sifat adalah akan diberi kesabaran. Yang kedua adalah akan diberi pribadi yang jujur, wal-qanitin. Dan keempat adalah akan diberi khusyuk dalam beribadah. Yang keempatnya adalah bertambah hartanya. Wongfu ini mustaqbil al-asar. Maka orang-orang yang senantiasa beristighfar di pagi hari ini akan diberikan kesabaran. Sabar itu terdiri dari kata 5 huruf. S yang artinya selalu, A aktif, B beribadah, A agar R-nya rahmat Allah datang. Maka orang yang sabar itu harus selalu aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sabar. Dan kalau orang tidak aktif beribadah, ya tenang, yaitu
bagaimana rahmat Allah itu akan datang kalau kita malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa sholat subuh dan istiqomah selalu berjamaah di masjid ini adalah saksikan bahwa orang-orang sholat subuh dan orang yang beriman, imannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Artinya iman itu ada 3 golongan. Ya ayyuhalladzina amanu, bahwa iman yang kuat, iman yang menengah, dan iman yang lemah. Iman yang kuat itu sholat subuh jam 4:30. Jadi 1 jam sebelum subuh itu sudah bangun beristighfar. Itu orang-orang yang imannya kuat. Dan orang yang iman menengah itu dia kadang bangunnya pas subuh, pas adzan, kadang-kadang juga sebelum subuh. Dan orang-orang yang iman lemah itu kadang subuhnya lewat-lewat jam 5, pada setengah 5 sudah subuh, kadang berjamaah, kadang tidak, masih imannya lemah. Bahwa ini yang lewat Allah SWT. Sifat yang kedua adalah bagi pribadi yang jujur. Nah, jujur. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, orang yang iman yang kuat itu adalah pribadi yang jujur. Yang ketiga adalah mereka dalam keadaan khusyuk dalam sholatnya, selalu khusyuk. Karena apa? Imannya kuat, bahwa dia menghayatikan apa arti kewajiban kita beribadah kepada Allah, maka dia akan senantiasa memelihara kekhusyukan itu. Karena sholat itu adalah merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu menghayati apa yang dibaca, apa yang dilakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang akan ditambah hartanya. Wal munfiqinahu, dia selalu menginfakkan hartanya. Manakala kita diberi kelapangan harta dalam hidup ini, maka dia sadar bahwa harta itu ada hak-hak orang lain di dalam harta kita itu. Nah, maka orang-orang ini senantiasa selalu mendukung suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan dakwah untuk memajukan Islam ini. Satu contoh, kalau misalkan ada sebagian orang itu dilampangkan dalam mencari rezeki, diberikan kesempatan harta yang banyak, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk berdakwah sebagaimana ustaz-ustaz itu berdakwah di tempat-tempat pedalaman-pedalaman yang memerlukan waktu yang sangat panjang dan kendaraan. Mereka adalah butuh dana. Maka kalau ada teman atau sahabat kita yang berdakwah di tempat-tempat yang jauh, maka kita diberi kelapangan harta, maka infakkanlah sebagian harta itu untuk mensupport kegiatan-kegiatan dakwah. Dengan begitu kita adalah bagian dari orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyebarkan Islam di pelosok-pelosok. Dan Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah kenal dengan Ustaz Fakran Darmatan, orang Papua. Dia adalah pendakwah di tempat-tempat yang pelosok daerah Papua yang orang belum mengenal Islam. Maka supportlah kegiatan mereka. Dengan kalau kita diberi kelapangan harta, maka support kegiatan beliau agar dakwah bisa mencakup di seluruh pelosok negeri ini. Dan juga ada Ustaz Anuri Istana Al-Quran, dia juga mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran di pelosok-pelosok yang belum pernah dia mendapatkan tentang pendidikan Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini, kalau kita diberi kelapangan rezeki, maka rezeki kita adalah infakkanlah ke jalan Allah melalui orang-orang tersebut, support kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu juga kegiatan-kegiatan Islam kita di dakwah di Masjid Jogokaya, lalu support orang-orang yang berkata yang mungkin dia tidak punya waktu untuk berdakwah, tidak punya pemikiran, tidak punya pengetahuan tentang Islam. Tapi kalau kita tahu hak-hak yang kita miliki, maka kita support kegiatan di Masjid Jogokaya. Bahwa sabar itu dalam 3 keadaan, yaitu keadaan kita
melakukan ketaatan, juga sabar dalam kita menghadapi meninggalkan larangan Allah, yang ketiga sabar ketika kita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sepertiga malam Dia turun ke bumi, maka puasa telah mendidik kita untuk bangun di sepertiga malam. Kalau di dalam bulan Ramadan kemarin kita bangun malam adalah makan sahur, maka jagalah bangun malam ini ketika kita tidak sahur, ya kita pakai untuk zikir atau sholat tahajud. Kita jaga ini, kita istiqomahkan pelajaran di bulan Ramadan selama sebulan kemarin, karena Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim nomor hadis 481 bahwa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam adalah apabila hambaku yang berdoa maka akan aku kabulkan. Yang kedua, apabila hambaku meminta maka akan aku beri. Dan apabila hambaku beristighfar mohon ampun maka aku ampuni. Hadis riwayat Muslim 481. Maka sepertiga malam itu paling kita jaga, kita istiqomahkan, karena Rasulullah sudah bersabda bahwa apa yang akan kita minta akan dikabulkan. Nah, kaitannya dengan akan minta, kadang kita minta harta yang banyak, ada yang bukit bergedul, bisa privat dan segalanya. Terkadang yang banyak itu kalah dengan yang sedikit, akan bermanfaat yang sedikit, dan Allah tahu kebutuhan hambanya. Contoh, ketika kita mau tenggelam, kita mau dikasih emas 1 karung dengan ban bekas, kita mungkin pilih mana Bapak Ibu? Pasti pilih ban. Ban itu harganya tidak seberapa. Kalau emas tenggelam mati, buat apa kita bawa emas 1 karung kalau kita mati? Nah, kalau ban kita masih hidup. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa waktu majelis. Subhanallah dengan surat Al-Asr wal masjid nabi sanati muslimin alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.